saya ambil dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 6. 6 ayat. Yohanes 14 ayat 1 ayat 1 pasal 14 ayat 1 sampai 6. Tapi saya dari 1 sampai 6 itu hanya yang akan dibacakan hanya ayat 1 dan 6-nya. Jadi Yohanes 14 ayat 1 berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Baca sama-sama aja. Oh iya, Sama-sama. jadi Yohanes 14 ayat 1 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Terus lalu lanjut lompat ke ayat 6-nya. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya. Jadi di Yohanes 14 ini kalau kita baca perikopnya tuh judulnya tuh Rumah Bapa. Jadi ini saat-saat pada saat Tuhan Yesus sebetulnya udah mau menghadapi hari-hari akhirnya. Pada saat ini kan dia lagi sedang berkata kepada semua murid-muridnya ya kan, karena kalau kita baca di Yohanes 13 itu dia sendiri juga udah mengatakan tinggal sesaat saja pasti akan pergi, karena saat itu dia udah proses, udah basuh kaki murid-muridnya, juga udah perjamuan juga, udah ketemu Judas juga, di situ juga udah katakan yang sebenarnya. Jadi di sini dikatakan dia mungkin ada pertanyaan, mungkin dia kasih tahu pada murid-muridnya pada saat itu, jadi kemana dia pergi, ya kan dia juga akan tidak bisa ikut. Pada saatnya nanti murid-murid itu akan ikut, kan ada berapa murid dia ikut kepada Tuhan Yesus, bilang kelak kamu akan ikut saya. Pada saat ini belum itu. Jadi kalau kita ambil dari jangan lagi dari ayat 1, jangan lagi gelisah hatimu, inilah sebetulnya yang dialami bukan hanya murid-muridnya pada saat itu tuh, juga semua orang percaya pada saat itu juga akan mengalami kegelisahan ya, karena kan dia mau pergi saat itu kan. Pada saat itu dia mau pergi, pasti ada sedikit guncangan yang terjadi, manusia pun pasti juga akan terguncang juga ya kan. Secara umum itu gelisah itu pasti akan kita alami, dan Tuhan Yesus juga tahu kita akan seperti itu. Tapi di ayat 6 dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun datang kepada Allah kalau tidak melalui aku. Jadi memang walaupun nanti akan banyak percobaan, seperti cerita dari Ibu Lili kan badai juga kan, dari Bu Siska, terus dari Banut sama ini juga kan, semua kan memang itu akan dialami oleh setiap orang ya dalam perjalanan hidupnya. Tapi Tuhan tuh tahu, istilahnya seperti dibilang kan, semua itu memang badai itu diizinkan terjadi dalam hidupnya, memang diizinkan terjadi. Tapi pada akhirnya kenapa istilahnya badai itu diizinkan terjadi? Karena Tuhan juga ingin semua orang itu menyerahkan semua hidupnya kepada Dia. Jadi kita harus punya pengalaman rohani dengan Tuhan juga. Ya kan, kalau nggak ada badai kayaknya hidupnya santai kan, tenang, nggak ada masalah, nggak ada problem, kayaknya jalan lurus saja, tenang ya. Dia nggak tahu satu-satu dia masuk lubang di jurang, dia tanpa sadar. Tapi kalau kita bisa lewatin badai itu, pada saat itu istilahnya Tuhan tuh juga kan, Allah itu kan Allah yang cemburu ya kan, nggak mau ada ilah lain di dia ini kan. Jadi dia pada saat orang itu menghadapi badai, cari Tuhan gitu, dia cari Tuhan ya kan. Kalau cari yang dia, Tuhan tahu kalau manusia tuh mencari yang lain pasti akan tersesat, akan jatuh ya kan. Makanya dia bilang akulah jalan kebenaran dan hidup, itu udah pasti. Jadi bukan masalah gitu. Jadi ya, mungkin aja seperti saya juga mengalami masalah, tapi saya tetap percaya gitu. Saya tetap percaya di depan saya itu pasti sudah ada jalan kemenangan yang akan ngikutin saya. Memang sih beban ini kan memang berat. Teman kan Tuhan bilang kan pikul lakuk ya kan, yang ini kan lakuk dari dia tuh memang ringan. Karena memang juga kan kita memang harus pikul salib ya, pikul salib karena memang itu tujuannya kan, tujuan untuk ikut Tuhan itu untuk menyenangkan Dia. Pasti semuanya tuh udah disediakan. Mungkin kalau sekarang kita lihat nih, kalau lihat kayaknya belum kelihatan ya. Kayaknya di depan itu ada tembok, kayak tembok Yeriko, terus ada Goliat juga, ya kan, besar yang menghalangi hidup kita. Jadi kita mau bergerak pun juga sulit. Tapi kalau kita percaya, menyerahkan diri kepadanya, itu kan dia sendiri juga udah menyediakan jalan yang baik ya, jalan yang terang, jalan yang benar. Cuma kadang manusia tuh suka mau lewat tempat lain, ya kan. Jadi kalau mau jalan ke tempat yang lain, Tuhan nggak diajak tuh, kasih tinggal. Padahal Tuhan itu selalu
ada di sampingnya tuh kan, ada Roh Kudus yang di sampingnya akan mengiringi sampai ke tempatnya ya kan, sampai tempatnya kan. Seperti perjalanan bangsa Israel juga Tuhan sebenarnya udah menyediakan semua ya kan. Akulah Tuhan Allahmu kan semua udah sediain. Tapi itu karena rasa mungkin tidak puas ya, maunya oh ini kurang, ini kurang, ini kurang. Ya memang itu sifat manusia, semua pasti akan ngerasa kurang, maunya semuanya kan maunya sempurna. Tapi Tuhan tahu dalam perjalanan hidupnya juga Tuhan sendiri kan sebagai manusia juga merasakan itu kan, rasa takut itu juga dia merasakan, rasa sedih itu juga dia rasakan gitu kan. Dia juga tahu hal-hal itu pasti akan manusia akan rasakan gitu kan. Tapi yang dia inginkan hanya percaya kepada dia aja. Kalau udah percaya kepada dia, jalannya tuh pasti akan aman tuh. Akan hidup manusia tuh akan selalu lurus, lancar, tenang ya kan. Walaupun mungkin badai tuh di depan kita kayaknya udah kayak mau menerkam kita aja kan, ombak tuh udah ya kan. Cuman kalau kita diam tenang, percaya seperti Bang bilang kan, dengan berdoa ya kan, berharap, tidak berharap kepada manusia kan, berharap hanya kepada Tuhan, pada akhirnya kan endingnya juga bahagia juga ya kan. Tapi nggak selesai juga, tetap kita harus menyerahkan diri sepenuhnya kan, seperti ini berserah ya kan, ya tetap harus berserah. Kalau nggak berserah ya udah nanti kita mau jalan sendiri nggak bisa, satu jatuh lah, entah jatuh kemana ya kan. Itu saja. Haleluya.